Juga kita akan menata kota Kediri ini bisa ngangeni, jadi nanti yang di luar masuk ke Kediri, Ya. apa, jadi apa kelebihan kota Kediri. Ya, maka dari itu kita nanti bisa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang bisa menciptakan kota Kediri itu, wisata itu kangen di kota Kediri. Seperti di Jogja itu. Kita pengen Jalan Doho ini nanti coba kita akan komunikasi, nanti kita mesti audiensi sama toko-toko di Jalan Doho. Enaknya Jalan Doho itu bisa nggak dibikin seperti Malioboro, versi Kediri gitu ya. Yang itu yang bikin ngangenin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi bersama saya Randy Nipuramanda, manajer Tribun Mataraman. Bertempat di kota Kediri, saat ini saya sudah bersama Bapak Sujono Teguh Wijaya untuk tahu bagaimana visi dan misi ke depan dan bagaimana kolaborasi beliau dengan eksekutif. Langsung saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak. Selamat siang Sujono. Mas. Mungkin Mas Randy. Siap. Mungkin di awal-awal bisa dijelaskan Pak, tugas dan wewenang anggota Dewan itu seperti apa sih Pak? Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemirsa, pada hari ini saya kedatangan tamu yang ingin supaya masyarakat bisa tahu tugas, fungsi, dan wewenang Dewan. Ya, jadi perlu diketahui bahwa tugas Dewan ini satu untuk budgeting, kedua juga tugas untuk pengawasan, jadi mengawasi, ketiga juga membuat suatu produk legislasi. Dari itu maka dengan pemilihan yang sudah selesai wali kota Kediri, saya berharap dan insya Allah juga bisa terjadi di kepemimpinan Mbak Winanda, itu program merata yang salah satunya pendidikan gratis, yang kedua juga kesehatan itu yang sudah gratis, yang ketiga kita akan menambah jatah relawan atau masyarakat yang membantu pemerintahan dengan jaminan tenaga kerja yang misalnya terjadi kecelakaan, ditambah yang nantinya kurang lebih mungkin 8 ribuan, itu ditingkatkan bisa menjadi 20-30 ribu. Supaya bisa menjadi kenyamanan. Kalau kita bahas masalah program pendidikan, kita dari legislatif akan memberi masukan ke Bu Wali, yang nantinya bukan hanya seragam gratis, tapi juga lain-lainnya juga bisa gratis. Misalnya, apa itu Pak? Misalnya nanti di SD, jadi nanti yang saya usulkan dengan insya Allah juga program Bu Wali, DTKS warga kota Kediri yang kurang mampu, yang tidak dihandle oleh bos, itu dihandle oleh Bosda kota Kediri. Jadi SD negeri maupun swasta itu yang akan dihandle yang penduduk kota Kediri, karena kita pakai APBD kota Kediri. Jadi saran saya dana itu dimasukkan ke wali murid. Mungkin
nilainya nominal SD sekian, SMP sekian. Ya. Nah, selain itu dana bisa dimanfaatkan untuk beli seragam, juga bisa nanti untuk pembayaran yang lain. Misalnya nanti kelas 3 untuk ada retret atau ada wisata kemana. Jadi bagi yang nggak mampu bisa memenuhi. Jadi tidak sampai dia tidak bisa ngambil ijazah. Itu yang itu tujuannya ya. Yang kedua, kita juga akan menambahi Dinas Pendidikan dana untuk menyelesaikan bagi warga Kota Kediri yang belum mengambil ijazah. Luar biasa. Itu berarti yang sudah lulus itu banyak ya sebenarnya yang banyak yang lulus, yang nyantol. Nanti kita akan komunikasi kepala Dinas Pendidikan. Ada berapa ribu ijazah yang belum keambil. Kalau bisa diselesaikan tahun ini, kita selesaikan tahun ini. Karena kasihan yang bagi SMA yang kemudian yang akhirnya tidak bisa bekerja. Betul, sepakat Pak. Terus lagi juga di bidang yang tadinya merata, ada salah satu mobil siaga. Mobil siaga ya. Tiap desa akan diberi satu mobil. Luar biasa. Dengan 46 desa yang nantinya digunakan khusus untuk warga Kota Kediri yang misalnya sakit. Jadi kalau sakit itu nunggu pinjam ambulan dan itu malah kelamaan. Berarti tidak perlu menunggu itu Pak ya? Biasa nunggu itu, minta tolong Pak Lurah yang bisa untuk meminjam atau mengantarkan pasien itu langsung ke rumah sakit. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga juga kenaikan. Jadi kita akan sesuai dengan program Bu Wali bahwa akan menaikkan santunan guru ngaji. Luar biasa. Dan insya Allah juga guru ngaji yang belum terkondisi akan dikondisikan. Misalnya yang kemarin misalnya umpama 2.000 jumlahnya 3.000, yang 1.000 akan kita kondisikan. Terus kedua juga dari RT RW yang sekarang hanya 400.000. Terus nanti guru PAUD yang juga 400.000. Nah, terus posyandu itu kita akan memberi kenaikan, nanti kita hitung APBD Kota Kediri yang bisa untuk menambah itu. Siap. Karena ke depan juga kita akan membentuk suatu komunikasi. Jadi dari kelurahan itu nanti musrembang untuk RT RW itu apa usaha dari warga yang nantinya bisa dibantu kolaborasi antara Dinas Sosial, Dinas Perdagangan, dan Dinas UMKM. Jadi bagi warga yang ingin punya kelebihan, misalnya menjahit, misalnya bikin masakan dan lain sebagainya, itu tidak hanya pelatihan aja. Itu selain pelatihan, itu juga harus minimal ada perangkatnya. Jadi perangkatnya misalnya kan mesin jahit didanai mesin jahit. Ketiga, pemasaran. Nah, terus keempat juga paling enggak nanti kita lihat tanah atau tempat yang ada di Kota Kediri milik Pemkot itu bisa dipakai untuk tempat pameran. Mengembangkan potensi-potensi daerah ya Pak ya di situ. Nah, terus lagi tidak ketinggalan, saya akan mengundang semua retail, mulai dari Alfamaret, Indomaret, sampai yang lebih tinggi lagi, misalnya di mall,
Ya. Saya minta UMKM yang di Kota Kediri bisa masuk di galeri masing-masing. Siap, mantap sekali. Tujuan saya supaya bisa membantu masyarakat Kota Kediri. Ya. Karena yang terjadi kemungkinan barang itu dititip, begitu laku, nggak dibayar dulu. Ya. Nah, kita minta nanti pengusaha untuk bisa peduli. Katakanlah barang ditaruh begitu laku dibayar. Ya, karena kan supaya dari perputarannya juga karena Pak ya. Di dalam itu kan sudah dia juga konsumen belinya cash. Betul. Ini kita harus memikirkan itu lebih jauh supaya nanti ke depan ini masyarakat bisa roda perputarannya bisa jalan. Betul. Nah, kalau melihat tadi sejumlah visi misi dengan eksekutif dan legislatif sudah selaras, dan benefitnya yang saya rasa bahwa itu sudah bisa dirasakan langsung masyarakat. Nah, untuk mempercepat proses terwujudnya kolaborasi ini dalam 1 tahun terakhir, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan oleh eksekutif, begitu insya Allah mungkin kalau ini pasti, itu tanggal 6 Februari Bu Wali dilantik. Habis dilantik ya harus cepat bekerja supaya nanti maksimal akhir bulan 3 sudah bisa paling tidak menggeser APBD yang sudah disahkan di tahun lalu untuk tahun ini. Jadi APBD dari hasil dari tahun 2024 yang sudah didok akhir bulan tahun 2024 Desember, yang untuk kegiatan 2025 itu bisa digeser masa kerja Bu Wali selama 100 hari, bisa paling enggak dari program katanya bisa dieksekusi. Siap. Jadi kita harus kerja di bulan 3 sampai bulan 6 ini untuk bisa seberapa banyak APBD yang bisa untuk diserap untuk manfaat kepada masyarakat gitu, yang dengan program Bu Wali ini. Gitu. Nah, mungkin Pak Jono pribadi, mungkin ada target dalam setahun di awal Pak Jono menjabat sebagai pimpinan, itu apa Pak targetnya? Mungkin dari ini yang bisa diwujudkan kira-kira apa ini? Yang pasti yang bisa diwujudkan nanti, kalau perubahan ini nggak bisa sipinikan, nanti kita akan merubah di PAK. Di saat di bulan 8 itu nanti kita sudah bisa anggaran yang digelontorkan untuk tahun 2025 yang memang belum dijalankan atau sisa anggaran bisa dimanfaatkan di PAK. Jadi yang harus dilengkapi 1 mobil siaga dari 46 desa, kurang lebih sekitar butuh dana 10 miliar. 10 miliar itu bisa terwujud di tahun pertama Pak ya? Pasti itu, harus bisa itu. Terus juga kita akan menata Kota Kediri ini bisa ngangeni, jadi nanti yang di luar masuk ke Kediri apa, jadi apa kelebihan Kota Kediri. Ya, maka dari itu kita nanti bisa kolaborasi antara eksekutif dan legislatif yang bisa menciptakan Kota Kediri itu wisata itu kangen di Kota Kediri. Seperti di Jogja itu. Dan kemungkinan balik lagi kan gitu ya. Benar. Dan yang juga ini insya Allah juga tahun ini akan kita realisasi Jalan Doho itu menuju ke mana stasiun, itu jalannya yang tadi 2 arah, itu akan kita lebar jadikan satu arah supaya nanti parkir Jalan Doho bisa ditampung banyak untuk parkiran aset yang ada di situ, aset kota. Sepakat. Dan lagi juga kita pengen Jalan Doho ini nanti coba kita akan komunikasi, nanti kita mesti audiensi sama toko-toko di Jalan Doho. Enaknya Jalan Doho itu bisa enggak
dibikin seperti Malioboro. Malioboro Ya, versi Kediri gitu ya. versi Yang itu yang Kediri. bikin ngangenin ya. Iya. Ya. Karena ya, daerah situ sentral. Nantinya kalau malam kan, kalau toko tutup kan masih terang, bisa dibuat kuliner. Iya. Tuh. Jadi artinya kan kota Kediri punya potensi-potensi wisata tersembunyi yang masih akan bisa dipoles lah untuk menjadi itu. Nah, sejauh ini komunikasi Pak Jono dengan Ibu Vinanda atau dengan partai-partai pengusung itu seperti apa Pak untuk bisa mewujudkan supaya masyarakat Kediri juga merasakan langsung dampaknya? Jadi kemarin itu Mbak Winanda didukung oleh 7 partai dengan 5 fraksi. Jadi 7 partai itu alhamdulillah juga pengusung utama, dan Mbak Winanda sebagai wakil saya di Partai Golkar didukung oleh 7 partai. Jadi Golkar, Gerindra, PKB, PDI, Hanura, Demokrat, sama PKS. Nah, dari itu jumlahnya 21 kursi di legislatif dari 30. Jadi insya Allah dengan dukungan melebihi dari 50%, jadi 70%. Ya. Itu insya Allah bisa untuk merealisasi visi misi Mbak Winanda yang 7. Jadi yang bisa nanti bisa terlaksana, kalau bisa minimal separuh terrealisasi tahun ini, dan untuk tahun depan bisa terrealisasi semua. Luar biasa, sangat mulia sekali itu. Ya. Baik, Pak, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin secara pribadi maupun kepartaian ataupun sebagai anggota dewan. Pesan Pak Jono sebagai untuk warga Kediri memandang demokrasi kita seperti apa Pak ke depan? Demokrasi yang akan dilakukan ke depan. Betul. Mungkin pemilihan wali kota atau pemilihan dewan. Ya, legislatif juga. Jadi wacana-wacana itu dari saya pribadi, kalau dewan dipilih rakyat benar. Tapi kalau eksekutif itu seyogianya kalau dipilih oleh dewan itu lebih baik, karena tidak mengeluarkan kos tinggi. Pemerintah pemilu mengeluarkan kos tinggi, dan dari eksekutif wali kota, bupati maupun gubernur juga tidak mengeluarkan banyak kos. Dan akhirnya kolaborasi antara eksekutif dengan legislatif bisa lebih baik. Nah, itu harapan saya. Luar biasa. Tapi semua realisasi tergantung dari pemerintah pusat sama dewan pusat kan itu. Baik Pak Jono, mungkin ini terakhir saya mohon minta profiling jenengan mulai tanggal lahir, terus background jenengan awalnya mungkin pengusaha, terus dijelaskan juga memulai awal karir sebagai politisi seperti apa. Monggo waktunya 2 menit Pak, kameranya di sana. Terima kasih. Saya dulu sesudah lulus sarjana, saya hijrah, saya dari Pare, saya ke Kediri tahun 90 lebih sedikit. Itu saya ikut orang tua, tapi katakanlah saya dibelikan lahan orang tua, saya jual beli motor second. Jadi katakanlah jual beli bekas, kurang lebih sekitar 11 tahun. Jadi tahun 2000 saya sudah 2 kerjaan, yang satu sepeda motor, yang kedua saya mebel. Dan mebel lambat laut saya bisa grosiran. Terus saya terpanggil tahun 2013. Saya bukan dari pikiran atau dari orang luar yang ingin saya masuk ke politik. Tapi panggilan dari hati. Luar biasa. Saya disuruh nyalek
Ya, ya, ya. Nah, pada waktu itu seingat saya hari Sabtu itu saya telepon RT. Dan Pak RT itu rantingnya Golkar. Dan pada waktu itu saya diantar ketua, akhirnya saya masuk legislatif, anggota Dewan Golkar, anggota DPD Golkar Kota Kediri di tahun 2013. Ya. Habis itu alhamdulillah juga di tahun 2024 saya terpilih, kurang lebih saya mendapat 3.400 suara, dan juga alhamdulillah Partai Golkar pada waktu itu tadinya 3 jadi 3. Ya. Saya menjadi ketua fraksi. Di saat tahun 2018 saya mengundurkan diri. Saya mencalonkan jadi Pak Wali. Oh. Gitu. Dan alhamdulillah saya kalah. Okay. Tahun 2019 saya mencalonkan DPR RI dan alhamdulillah saya juga kalah. Dan dari situ saya sebetulnya sudah resign. Berarti sama Gusti Allah saya nggak diizinkan untuk ke ke politik, tapi ternyata Allah berkehendak lain. Saya dijadikan Bapilu sama ketua DPD Golkar Jatim, Pak Sarmuji. Akhirnya saya juga ikut manut sama Pak Sarmuji. Terjadilah pemilihan ketua partai. Di Kota Kediri saya tidak mau, cuma ya ikut, tapi saya tidak bergerak. Akhirnya yang lama jadi dalam waktu kurang lebih setengah tahun, yang lama diberhentikan. Akhirnya saya diperintah lagi untuk menduduki dengan Mudahlub. Akhirnya saya dikukuhkan menjadi ketua partai Golkar Kota Kediri. Dari perkembangan itu, yang tadinya tahun 2014 3 kursi, tahun 19 Golkar kurang 1. Jadi dapil saya santren itu saya tinggal ke RI, ternyata berkurang 1. Yang mengganti saya tidak bisa mempertahankan, akhirnya tidak dapat kursi. Habis tahun 2024 pencalekan, alhamdulillah Golkar dari 2 menjadi 5 kursi. Luar biasa. Dan sebelum pemilihan legislatif, saya sudah meminta Mbak Winanda untuk calon wali kota dari Golkar. Mantap sekali. Mbak Winanda menjadi anggota Golkar, dari wakil pimpinan Golkar, alhamdulillah mendapat 5 kursi. Dan beliaunya alhamdulillah juga mau. Jadi bukan Mbak Winanda pengen jadi wali kota, tapi saya yang lamar Mbak Winanda. Luar biasa. Dan kemarin dari partai gabungan, ya alhamdulillah kita memperoleh 56,9 kalau nggak salah. Betul. Itu dari istri incumbent hanya 43, sekian. Yang terakhir, saya berharap insya Allah dengan visi misi Mbak Winanda ke depan amanah bisa membuat masyarakat bahagia dengan banyak program gratis dan banyak pelatihan, dan CSR-nya nanti bisa digunakan untuk barang, karena CSR yang sekarang tidak bisa diwujudkan dengan uang. Dengan barang yang bisa nanti untuk dikerjakan oleh masyarakat, dan juga pemerintah bisa membantu pemasaran. Contoh yang tadi pemasarannya misalnya bikin kacang dan lain sebagainya bisa masuk di pos-pos retail yang ada di Kota Kediri yang dilaksanakan
lebih dahulu. Baru nanti bisa go di luar Kediri. Itu aja sedikit profil dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Jono. Baik Tribuners dan pembaca harian Surya dimanapun Anda berada, itu tadi bincang santai saya dengan Wakil Ketua DPRD Kota Kediri yang juga sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Kota Kediri, Bapak Sujono Teguh Wijaya. Semoga bisa diambil hikmah dan manfaatnya. Saya Randy Pramanda, pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.